Jemaat dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini kita akan dilaksanakan syukur hari ulang tahun ke-10 Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Tema ibadah ini, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan Allah dan membawa berkat bagi kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Penatua Valerian Telupesi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah membatasi gerak dinalayan dan peran kaum lanjut usia karena dianggap rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan Injil bagi generasi penerus, mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih, serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi. Mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia, sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini menjadi momen penting dalam kaum lanjut usia GPIB untuk tetap bersemangat senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang kaum lanjut usia, serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Oh
seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada minggu hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu. Memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengaku kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang mempedulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Allah. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan kami, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia,
agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah terang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau senantiasa menjagai kami dalam perjalanan kehidupan kami. Pada pagi hari di hari Minggu ini Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyerahkan hidup kami, pikiran kami, akal kami, seutuhnya hidup kami. Kiranya Engkau dengan kuasa Roh-Mu yang kudus mempersiapkan kami untuk dapat membaca kebenaran firman-Mu lewat firman Tuhan, lalu kami dapat merenungkannya, dan dengan perenungan ini membuat satu langkah yang baru dalam sikap hidup yang benar di hadapan-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Silakan berdiri jemaat kekasih Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya.
Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, surat Ibrani 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Surat Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat kekasih Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur karena oma opa, om dan tante yang tergabung di dalam pelayanan kategorial PKLU atau Persekutuan Kaum Lanjut Usia memasuki usia yang ke-10 tahun. Sudah oma opa, tapi usianya baru 10 tahun. Memang PKLU, Pelkat PKLU ini terbentuk 10 tahun yang lalu dengan semangat bahwa oma, opa, om, tante itu masih sanggup untuk melayani Tuhan. Jadi mereka bukan saja menjadi objek, tetapi menjadi subjek untuk melayani Tuhan. Baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja Tuhan. Nah, kalau kita lihat di tata ibadah, halaman depan, temanya menggunakan tema tahunan GPIB tahun 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibu bapak, saudari-saudari jemaat sekalian, tema ini sudah dicanangkan lama sekali sebelum tahun ini berjalan. Sama sekali tidak ada yang tahu bahwa pada saat tema ini akan dilaksanakan, kita diperhadapkan dengan pandemi yang sangat luar biasa ini. Sampai dengan hari ini sudah kira-kira 6 bulan lebih kita berada dalam situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan. Ada situasi ketakutan, ada situasi yang membuat kita seakan-akan kehilangan kepercayaan. Ada banyak sekali hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada yang di PHK, ada yang terpaksa harus tidak ada pekerjaan lagi. Situasi ini yang kita hadapi di saat ini. Dan tema ini sekarang di tahun ini kita laksanakan.
menguatkan tatanan bergereja, agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Menguatkan tatanan. Tatanan itu berarti kita berbicara mengenai kebiasaan. Kita berbicara mengenai perilaku. Nah, saat-saat ini kita mendengar ada new normal. Tatanan baru, kebiasaan baru, perilaku baru. Nah, tema yang sudah disusun jauh-jauh hari sebelumnya ternyata berbicara mengenai menguatkan tatanan. Rupanya luar biasa GPIB ini. Sesuatu hal yang belum terjadi, tetapi temanya yang sudah disusun jauh-jauh hari, sangat tepat sekali. Kita harus menguatkan tatanan kehidupan baru saat ini. Dalam hal bergereja. Untuk apa? Untuk mendatangkan berkat bagi umat dan masyarakat. Kita tidak bisa hanya terpaku, kita tidak bisa hanya menunduk lalu pasrah, tidak berbuat sesuatu dengan keadaan yang seperti ini saat ini. Tetapi tema tahunan ini mau mengajak kita untuk bersama-sama kita menguatkan tatanan, perilaku, gaya hidup kita yang baru. Jadi jangan berputus asa, jangan sampai kalah dengan pandemi ini. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu di sampul ini juga, subtemanya, lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Wow, sehat, semangat, bersyukur selalu. Kalau kita berbicara mengenai sehat, ini bukan saja berarti sehat jasmani, apalagi kalau lansia. Udahlah onderdil kita udah dipakai bertahun-tahun dan berpuluh tahun. Sudah pasti karatan. Sudah pasti kita memasuki masa keausan. Kalau ibarat mobil tua itu, onderdilnya udah pada mulai aus. Bisa diganti dengan yang baru, tapi ada yang memang sudah tidak dijual lagi. Karena memang onderdilnya sudah tua. Nah, kita harus menghadapi itu dan menerima itu dengan penuh syukur. Tetapi ada satu kesehatan yang lain yang harus kita tetap jaga. Karena kesehatan itu tidak dipengaruhi oleh onderdil kita, oleh organ-organ tubuh kita yang lemah, yaitu kesehatan iman. Kita harus tetap menjaga kesehatan iman kita karena dengan itu, walaupun kita memiliki tubuh yang lemah, organ-organ tubuh yang sudah mulai payah, tetapi dengan iman yang kuat, kita bisa tetap bersemangat, kita bisa tetap penuh dengan syukur. Karena apa? Karena dasarnya adalah iman kepada Tuhan Allah itu. Nah, saya mau lanjut mengenai tema. Di GPIB itu kalau tadi kita membaca tema tahunan, ada tema 2 bulanan atau tema 2 bulan. Di bulan Oktober dan November ini, tema yang diangkat adalah kepemimpinan yang merawat hidup bergereja. Kepemimpinan yang merawat hidup bergereja. Kita berbicara mengenai pemimpin. Mengapa sampai di bulan Oktober dan November ini kita berbicara mengenai pemimpin? Karena rupanya Oktober di tahun 2020 ini seharusnya adalah tahun suksesi dari kepemimpinan di tingkat sinodal di gereja kita, GPIB. Tetapi, apa daya dengan situasi yang seperti sekarang, tidak boleh ngumpul rame-rame, tidak boleh mengadakan perkumpulan di satu tempat dengan jumlah orang yang banyak. Kemudian kondisi keuangan dan ekonomi jemaat yang terpuruk, akhirnya dengan penuh bersyukur kepada Tuhan, semua jemaat, hampir sebagian besar jemaat, memutuskan untuk persidangan sinode ini ditunda.
sampai dengan paling tidak tahun depan, tahun 2021 bulan Oktober. Nah, tema 2 bulanan ini kepemimpinan yang merawat hidup bergereja. Pemimpin itu memang punya tanggung jawab moral dan juga punya tanggung jawab moral untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan bersemangat untuk apa? Untuk merawat hidup bergereja. Nah, mungkin di tingkat sinodal, para ketua-ketua majelis sinode, tapi kalau di tingkat jemaat, ada ketua majelis jemaat, ada PHMY-nya, dan ada anggota majelis jemaat yang lain, ada komisi-komisi di dalamnya, ada pelkat-pelkat, termasuk pelkat PKLU, dan juga ada warga jemaat yang di dalamnya ada kepala rumah tangga, yang adalah pemimpin. Jadi berbicara mengenai pemimpin, kita semua adalah pemimpin. Dan kita punya tanggung jawab untuk merawat hidup bergereja. Nah, itu tema 2 bulanan. Kita masuk di dalam bulan Oktober, temanya luar biasa juga nih. Temanya adalah tatanan gereja yang terus-menerus diperbaharui. Tatanan gereja, kebiasaan gereja, perilaku gereja, harus dibaharui, new normal. Tema ini sudah disusun jauh-jauh hari, beberapa tahun yang lalu. Tapi benar-benar mengena saat ini buat kita ketika kita menghadapi pandemi, luar biasa. Berbicara mengenai bagaimana para pemimpin harus memperbaharui tatanan, kebiasaan-kebiasaan, dan perilaku-perilaku, menyesuaikan diri dengan suasana saat ini. Jadi tema di bulan Oktober ini adalah tatanan gereja yang terus-menerus harus diperbaharui. Atau yang kita dengar, new normal gereja. Ibu Bapak bisa bayangkan, saat ini kita belum bisa untuk beribadah di ruang gereja, terpaksa kita nonton di TV, lalu tetap di rumah. Apalagi untuk oma dan opa yang lagi berulang tahun. Katanya sangat rentan terhadap penyakit ini, sehingga kemungkinan besar masih tidak boleh kalau nanti sudah diadakan ibadah di gereja, masih belum boleh untuk datang hadir di gereja. Karena rentan juga anak-anak. Mudah-mudahan nanti ada vaksin, lalu kita semua disuntik. Kerinduan kita yang sudah 6 bulan ini nggak bertemu bersama-sama, bisa kita berkumpul lagi memuji, memuliakan nama Tuhan di gedung gereja. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi tema bulan Oktober ini, tatanan gereja yang harus terus-menerus diperbarui. Jadi gereja harus new normal, harus merubah perilaku, merubah tata cara. Mungkin ke depan kita akan tetap ada ibadah live streaming. Karena walaupun sudah beribadah di gereja, tapi buat oma dan opa, om dan tante yang sudah lanjut usia, yang belum boleh berkumpul, ya mereka harus ikut juga ibadah. Artinya, ibadah ini akan terus berjalan dengan live streaming bagi saudara-saudara kita, oma opa kita yang tidak bisa hadir di gereja. Inilah tatanan baru. Nah, kalau kita ingat di tanggal 4 Oktober, hari Minggu pertama di bulan Oktober, itu yang diangkat, waktu itu dipimpin oleh Bapak Pendeta Agus Sugiarto, yang diangkat adalah kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Jadi bagaimana tatanan yang baru yang harus dikerjakan di dalam gereja, perilaku baru yang harus dilakukan di dalam gereja. Tanggal 4 itu kita belajar adalah kegigihan. Kita harus gigih dan kita harus tekun dalam melayani. Pandemi ini jangan menghalangi kita, tapi kita harus terus gigih dan tekun dalam melayani Tuhan. Lalu di minggu lalu, tanggal 11, disampaikan oleh pelayan firman-Nya Penatua Dance Jarkasi, berbalik mengenal Tuhan dan dipulihkan.
Ini tatanan yang harus kita lakukan di zaman yang baru ini, di era yang baru ini, di model kehidupan yang baru ini, yaitu kita jangan terpaku dengan keadaan dan kondisi yang membuat kita takut, tapi kita berbalik. Jangan melihat besarnya tantangan hidup ini, tapi kita berbalik dan kita melihat Tuhan, kita mengenal Tuhan, dan itu akan memulihkan kita. Lalu di hari ini, tanggal 18 Oktober, kita akan membahas mengenai Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Ini adalah tatanan yang harus kita laksanakan yang paling fundamental, yang paling mendasar sebagai orang percaya. Yaitu kita harus mengakui Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Kalau iman percaya kita kepada Yesus ini, kita tidak fokus kepada Dia, maka kita akan diombang-ambingkan oleh keadaan dan situasi dunia yang penuh dengan segala macam tantangan ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Kita akan frustrasi. Oleh sebab itu, minggu ini kita akan belajar Yesus anak Allah di atas segala ciptaan. Tadi kita sudah membaca firman Tuhan Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Di sana pada ayat yang keempat dikatakan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi begini, Ibu Bapak, Saudara-saudara kekasih Tuhan, rupanya surat Ibrani ini menurut beberapa ahli ditulis oleh Rasul Paulus. Kepada siapa? Ya sesuai judulnya, pasti kepada jemaat Ibrani atau jemaat Yahudi yang sudah Kristen. Nah, mengapa surat ini ditulis kepada mereka? Rupanya kalau kita baca di Ibrani pasal 10 nanti, kita akan menemukan di sana bahwa jemaat Ibrani, jemaat Yahudi Kristen, pada saat itu mereka sedang menghadapi satu tantangan. Mereka sedang menghadapi sesuatu yang membuat mereka takut. Karena kepercayaan mereka dihajar, diberangus. Ada yang sampai harus mau dipenjara. Akhirnya apa? Akhirnya ada beberapa jemaat yang karena takut, yang karena imannya tidak kuat, akhirnya mengundurkan diri dari kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Dia meninggalkan iman percayanya karena takut menghadapi situasi saat itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus menulis surat ini kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa tidak perlu takut. Karena Yesus Kristus itu adalah ciptaan Allah yang melebihi semua ciptaan. Kita akan belajar lebih jauh nanti mengapa demikian. Nah, kalau kita baca surat Ibrani ini, Ibu Bapak sekalian, cara Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Ibrani supaya tidak takut, dia membandingkan antara Tuhan Yesus dengan tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab dan peristiwa-peristiwa penting di dalam Alkitab. Jadi dia membandingkan tokoh-tokoh zaman lalu itu, nenek moyang mereka, bangsa Yahudi, dengan Tuhan Yesus. Di mana keunggulan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat di pasal 1 dan pasal 2 dari kitab Ibrani, itu Tuhan Yesus dibandingkan dengan malaikat. Mengapa malaikat? Rupanya bangsa Yahudi itu sangat paham sekali dan mengerti bagaimana Taurat atau perintah Tuhan itu diberikan kepada Musa. Ketika Taurat dan hukum Tuhan, dua loh batu itu diberikan kepada Musa, itu bukan diberikan oleh Allah secara langsung, tetapi oleh orang-orang kudus. Dalam hal ini orang kudus itu adalah malaikat. Jadi malaikat yang membawa loh batu itu dan menyerahkan kepada Musa. Makanya orang Ibrani ini berpikir
malaikat itu luar biasa karena pembawa berita atau perintah Tuhan diberikan kepada Musa untuk mereka ikuti. Nah, tetapi Paulus menjelaskan Yesus Kristus bukan saja membawa perintah Tuhan, tapi dia sendiri yang adalah Allah, dia yang memberitakan firman Tuhan. Jadi yang satu malaikat cuma membawa sebagai saluran, tapi Tuhan Yesus bukan pembawa, tapi dia adalah firman Tuhan itu sendiri. Makanya kalau bangsa Yahudi itu jadi Paulus ingin bangsa Yahudi mengerti, kalau kalian sangat paham dan sangat takut kepada Taurat, mengikuti Taurat, apalagi kepada Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu. Harusnya kalian lebih takut kepada dia. Nah, itu isi pasal 1 dan 2. Jadi dia ingin menjelaskan pemahaman mereka dari kisah masa lalu mereka. Mereka sangat mengagungkan Taurat. Sekarang Paulus ingin menggambarkan kepada mereka, harusnya mereka lebih percaya kepada Yesus, karena dia bukan pembawa, tapi dia sendiri adalah firman itu. Nah, kalau kita lihat di pasal-pasal selanjutnya, di pasal 3 dan 4 misalnya, itu Yesus dibandingkan dengan Musa dan tanah perjanjian. Nah, di sana Paulus ingin menjelaskan buat bangsa Yahudi, kalau dulu kalian memberontak kepada Musa, akhirnya kalian gagal atau dihambat untuk masuk ke tanah perjanjian. Apalagi kalau kalian tidak percaya dan tidak mengikuti Yesus, kalian tidak akan memiliki kehidupan atau hidup yang baru itu. Karena dia akan memberikan hidup yang baru. Kalau di ayat 5-7, Yesus itu dibandingkan dengan imam-imam. Imam itu kan tugasnya menjadi wakil jemaah untuk berhadapan dengan Tuhan. Mereka itu yang akan mempersembahkan korban bakaran dari jemaat. Nah, padahal kata Paulus, imam-imam ini sendiri punya dosa. Mereka kehidupan moralnya berantakan. Oleh sebab itu mereka sendiri harus membawa korban pengampunan dosa kepada Allah. Sementara Yesus Kristus, ini korban yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa. Imam yang suci menurut Melkisedek, yang tidak pernah berbuat dosa. Makanya kalau tidak mengikuti Yesus, kasihan sekali. Karena justru imam-imam yang dulu itu berdosa, sekarang Yesus tidak berdosa. Lalu yang terakhir, di bagian terakhir dari kitab ini, Yesus itu dibandingkan dengan korban sembelihan. Nah dulu itu untuk pengampunan dosa, pengucapan syukur dan segala macam, bangsa Yahudi diharuskan hampir setiap hari memberikan korban bakaran binatang kepada Tuhan. Hampir setiap hari. Tapi Paulus bilang buat orang-orang Kristen Yahudi itu, Yesus dia sudah menjadi korban di kayu salib hanya 1 kali untuk seluruh dunia. Kalau kalian tidak percaya akan keselamatannya yang sudah dia berikan lewat kayu salib itu, rugi besar kalian. Nah, jadi itu cara Paulus membandingkan antara Yesus dan kisah dan tokoh-tokoh penting di Perjanjian Lama, supaya orang Yahudi itu kan sangat paham Perjanjian Lama. 5 kitab Musa itu ada di kepala mereka, dari kecil sudah diajarkan. Makanya Paulus membandingkan kisah-kisah di Perjanjian Lama itu, yang mereka pahami itu, dengan Yesus, supaya meyakinkan mereka bahwa Yesus lebih dari segala sesuatu yang ada yang diciptakan Tuhan, kisah masa lalu mereka. Dan bahkan sampai saat itu, tidak ada yang melebihi Kristus. Kristus adalah ciptaan yang paling utama. Kalau meninggalkan Kristus, kasihan. Rugi besar. Itu yang mau disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Ibrani. Nah, sekarang kita masuk lebih detail. Tadi kita baca Ibrani 1-4. Ibrani 1 ayat 1-4. Kita coba lihat di ayat 1 dulu.
Ayat 1 ini saja sudah menjelaskan itu, lebih dalam lagi. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Zaman dulu gak bisa ketemu Allah. Zaman nenek moyang mereka nih, jemaat Ibrani, ketemu Allahnya lewat nabi-nabi. Nah sekarang, Yesus diutus Allah datang ke tengah-tengah mereka. Lah, kok bisa nggak percaya? Allah itu sendiri yang sudah turun. Kita bisa lihat penekanannya di ayat 2. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Yesus yang datang itu sudah ditetapkan untuk menerima segala yang ada. Artinya dia punya kuasa mutlak yang sama seperti Allah karena dia adalah anak Allah. Kemudian di sini juga dikatakan, oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau tadi Musa, dia hanya membuat kemah suci. Tapi kalau Tuhan Yesus, bukan hanya kemah yang dibuatnya, tapi alam semesta ini dengan firman-Nya. Betapa luar biasanya itu. Paulus gambarkan itu kepada mereka. Kalau mereka punya akal dan pikiran dan hati nurani, pasti mereka, Tuhan Yesus luar biasa. Saya tidak akan meninggalkan walaupun saya harus dihina. Walaupun saya harus dipenjara, bahkan mati sekalipun. Pasti saya tidak akan meninggalkan. Karena Tuhan ini yang punya semesta ini, yang punya alam ini. Dia yang sudah datang. Kenapa harus ditinggalkan? Jadi penekanan ayat 1 itu luar biasa. Kenapa harus percaya kepada Tuhan? Karena dia adalah Allah yang turun sendiri. Anak Allah yang turun dan punya kuasa untuk segala sesuatu yang ada. Yang sudah menciptakan alam semesta ini. Kita lihat ayat ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Kita satu-satu dulu ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ini penulis Paulus mau gambarkan bagaimana hubungan yang sangat dekat, bahkan mau memperlihatkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Sehingga dia bilang, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya ia adalah Allah. Kemudian, dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Artinya, kalau melihat Allah, ya lihat dia. Karena dia adalah anak Allah. Dan dia adalah Allah. Apalagi yang kurang? Lalu di sini juga dikatakan, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang penuh kekuasaan. Yesus datang dan Yesus berfirman. Apapun yang dia firmankan itu jadi. Ya dan amin. Firman-Nya punya kuasa. Karena apa? Karena dia adalah anak Allah. Karena dia adalah Allah sendiri yang turun. Kalau sudah begitu, kenapa harus tinggalkan Tuhan? Hanya karena ketakutan. Karena situasi. Ini Paulus gambarkan luar biasa keutamaan Kristus dari segala ciptaan yang lain. Lalu selanjutnya di ayat yang ketiga itu, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi setelah semua selesai pekerjaannya di dunia, dia naik ke surga dan tempatnya terhormat sekali di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya dia dan Allah dan Bapa adalah satu.
Ini satu penggambaran yang luar biasa yang Paulus ingin supaya orang Ibrani benar-benar percaya, menyesal sekali kalau meninggalkan Yesus. Lalu di ayat yang keempat, tadi kita sudah baca, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang hanya sekedar membawa atau pembawa itu. Pembawa perintah Tuhan, pembawa kabar Tuhan. Tapi dia, Yesus itu, bukan pembawa, tapi dia sendiri adalah firman Tuhan, firman yang hidup. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Wow. Nah, kalau tadi tema di hari ini, tema di minggu ini, adalah tatanan bergereja yang harus terus-menerus diperbaharui, maka tatanan atau perilaku utama yang harus kita perbarui, kita belajar hari ini, adalah apa? Adalah kita harus percaya bahwa Yesus itu number one. Yesus itu tiada duanya. Tidak ada yang melebihi dia di tengah-tengah dunia ini. Segala ciptaannya itu diciptakan oleh dia. Dia adalah pencipta. Artinya bahwa kalau kita meninggalkan Yesus, rugi besar buat kita. Itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Ibrani ini kepada jemaat di Ibrani. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saya lihat. Walaupun mengalami tekanan, kesulitan, dan aniaya, jangan pernah meninggalkan Yesus. Menolak Yesus itu adalah satu kebodohan. Yesus adalah penyingkapan terakhir dari kasih dan kemurahan Allah. Setelah Yesus tidak ada nabi lagi. Yesus adalah utusan terakhir karena Allah sendiri yang turun. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kalau sudah seperti itu, ini khusus buat Oma dan Opa. Saya tertarik dengan, nanti kita nyanyikan lagu Mars dari PKLU ya. Saya tertarik dengan kata-kata dari lagu Mars ini. Mungkin Ibu Organis bisa kita bait pertama aja deh. Saya pengen nyanyi nih. Mewakili Oma dan Opa di rumah. Nanti kira-kira 3 tahun lagi saya bergabung dengan PKLU. Karena masuk 60 tahun. Sebelum masuk ya saya pengen nyanyikan lagu ini dulu nih. Hanya nggak sampai bait pertama habis, hanya 2 kalimat aja. Boleh? Sampai masa tua, sampai pumbutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Ya, sampai situ. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Ini luar biasa. Satu deklarasi iman dari Oma Opa yang tertulis di dalam Mars mereka ini. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Luar biasa Oma dan Opa. Mereka mendeklarasikan bahwa sampai masa tua mereka Tuhan yang menopang. Itu yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Ibrani. Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Tuhan yang menumpang nenek moyang mereka bangsa Israel. Tuhan yang memulihkan mereka. Mengapa mereka hancur? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan.
Dan itu benar-benar diikrarkan lewat iman percaya, lewat lagu ini oleh Oma dan Opa. Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Oma Opa, luar biasa. Iman yang luar biasa. Itu tidak boleh hanya sampai kenikmatan Oma Opa sendiri. Bahwa temanya kan ini, bersyukur senantiasa. Kenapa bersyukur? Karena Tuhan yang menopang kehidupanku. Dari masa mudaku sampai masa putih rambutku. Jangan hanya dinikmati aja oleh Oma dan Opa. Ini harus disalurkan. Ini harus dikabarkan. Ini harus diberitakan. Paling tidak kepada anak dan cucu. Bahwa Tuhan yang menopang Oma dan Opa. Sehingga bisa ada seperti hari ini. Ini adalah satu deklarasi iman dan satu yang harus disebarkan, hal yang positif kepada keluarga, kepada jemaat sekitar, kepada masyarakat sekitar. Jadi kita tidak hanya bilang Tuhanlah yang menopang hidupku, tapi ini harus diceritakan, disampaikan kepada anak cucu, kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi Oma, tadi jangan tinggalkan Tuhan, tapi kalau kita sudah menerima berkat Tuhan, itu jangan tinggal di diri kita. Ini harus disampaikan. Bangsa Yahudi, mereka menceritakan Taurat itu terus menerus, setiap hari. Jadi anak mereka sampai umur 13 tahun itu udah paham dan hafal, karena setiap hari dicocoki dengan itu. Saya senang sekali di dalam ungkapan situasi tadi, ada beberapa kalimat yang disampaikan seperti ini. Namun kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga. Ceritakan itu. Pengalaman-pengalaman di mana Tuhan menuntun Oma dan Opa. Ceritakan itu supaya mereka ceria, iman mereka menjadi teguh. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan seperti yang Oma dan Opa sudah lakukan. Jadi, keceriaan bersama anggota keluarga, anak cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga. Mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh. Oma Opa ceritakan itu. Apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah Oma Opa rasakan, bahwa Tuhan menuntun dan memberkati Oma Opa. Ceritakan itu buat yang akan melanjutkan estafet kehidupan dari Oma dan Opa, anak-anak, cucu, tetangga. Sehingga dengan demikian, iman mereka juga akan kuat. Mereka tidak meninggalkan Tuhan dan mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan, sama seperti yang dicontohkan oleh Oma dan Opa. Nah, jadi luar biasa. Kita tidak hanya cukup, saya bersyukur senantiasa, karena Tuhan sudah menopang hidup kita. Tapi lebih dari itu, hal ini harus kita ceritakan, sampaikan sebagai satu kabar baik bagi istri rumah tangga kita, bagi tetangga kita, bahkan bagi masyarakat. Sehingga mereka mengenal Tuhan. Yang sudah mengenal Tuhan akan semakin semangat. Iman mereka semakin bertambah teguh, sehingga tidak terjadi seperti bangsa orang-orang Ibrani tadi ya. Mereka meninggalkan Tuhan karena takut. Ketika Oma Opa mungkin menceritakan bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup, mungkin mereka mereka akan menjadi semangat. Dan waduh, ini bukan cerita dongeng, tapi ini kenyataan hidup yang diceritakan oleh Oma dan Opa mereka. Jadi Oma dan Opa, selamat ulang tahun yang ke-10. Tuhan Yesus tetap memberkati, tetap sehat, tetap semangat, tetap bersyukur, dan menjadi berkat bagi anak cucu. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 261, Aku Insan yang Lemah.
dekat padamu, bersamamu Tuhanku. Itu kerinduanku, terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku dalam dunia yang kejam. Jalan hidup pun gelap, siapakah andalanmu? Tiada lain, hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku, terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam dua syafaat. Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur kami Bapa, lewat firman yang baru saja kami dengar. Kami diingatkan kembali dan kami dikuatkan kembali bahwa Yesuslah satu-satunya ciptaan yang paling terbesar dan termulia di tengah-tengah dunia. Karena Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah firman yang hidup. Dan oleh sebab itu Bapa sangat rugi kalau kita meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa atas peringatan lewat firman-Mu ini bagi kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu takut menghadapi setiap tantangan dan goncangan dalam kehidupan ini Bapa. Karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk firman yang menguatkan ini. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mau datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syafaat kami, mau berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana saja berada, di seluruh dunia, terutama gereja-gereja, jemaat-jemaat, pekerja-pekerja-Mu yang harus menghadapi tantangan dan cobaan. Bahkan nyawa mereka menjadi jawaban tantangan yang harus dihadapi. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kiranya Engkau menguatkan setiap anak-anak-Mu, pekerja-pekerja-Mu, hamba-hamba-Mu yang bekerja di ladang-Mu, setulus hati
Bapa yang Maha Kuasa, kuatkan mereka menghadapi segala yang mereka harus hadapi. Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka tidak akan mundur sejengkal pun Bapa, karena mereka percaya dan yakin mereka memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau pimpin semua gerejamu yang ada di seluruh dunia ini, dan secara khusus kami mau berdoa bagi gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Mulai dari tingkat sinodal, para ketua-ketua sinode, sampai mupel-mupel, dan jemaat-jemaatmu yang ada di kota-kota besar, bahkan di daerah-daerah yang terpencil. Bapak, kiranya Engkau memberkati gereja ini, Bapak. Jadilah saluran berkat-Mu di tengah-tengah keberadaan mereka, sehingga setiap orang yang bersinggungan dengan jemaat-jemaat-Mu yang tergabung di dalam GPIB ini, mereka bisa merasakan kehadiran Yesus. Karena anak-anak-Mu mau membantu, mau menolong dengan penuh kasih. Secara khusus Bapa, kami berdoa bagi segala sesuatu yang berhubungan dengan suksesi kepemimpinan di tingkat sinodal di GPIB. Engkau kiranya menuntun setiap pemimpin, setiap hamba Tuhan, setiap pendeta yang ada, dan setiap jemaat-Mu Bapa, sehingga ada jalan keluar yang terbaik, dan segala sesuatu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kesatuan berpikir, kesatuan hati, persekutuan yang indah Bapa, sehingga mereka boleh bersama-sama menggumuli ini, dan segala sesuatu boleh berjalan dengan baik dan benar. Di jemaat-jemaat-Mu, di mana saja berada, sedang ada pemilihan-pemilihan dan pembinaan-pembinaan, pengurus-pengurus PLKT yang baru. Kau pimpin Bapa, sehingga semua proses ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat kami GPIB Ebenezer. Engkau mau berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Agus, juga para diaken dan penatua, semua anggota komisi, semua pengurus Pelkat, secara khusus pengurus Pelkat PKLU, dan juga para pegawai, seluruh jemaat yang tertua sampai yang termuda. Berkati kami semua Bapa, ikat kami dalam satu tali kasih, sehingga bersama-sama dengan penuh ungkapan syukur, bergandengan tangan, melakukan apa yang menjadi tugas kami masing-masing di tengah-tengah keberadaan jemaat ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami mau berdoa bagi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih untuk kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang sampai hari ini masih terus berjalan Bapak, dengan menggantungkan beberapa kantong kebutuhan pokok. Setiap hari dilakukan. Kau berkati itu Bapak, sehingga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kami yang memang sedang mengalami goncangan kehidupan di tengah-tengah pandemi ini. Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Pengasih, program kerja di tahun 2020-2021 ini, kiranya Engkau tuntun kami, sehingga boleh tersusun nanti Bapa, dan di dalamnya kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada kami, dan kami boleh menjadikan saluran berkat-Mu bagi sesama kami lewat kegiatan-kegiatan yang tersusun di dalam program kerja ini. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mau berdoa bagi kondisi saat ini di mana pelayanan jemaat kami harus kami lakukan secara terbatas. Ibadah-ibadah kami lakukan hanya secara virtual. Engkau berkati Bapa, baik jemaat-Mu yang menikmati, mengikuti ibadah-ibadah virtual ini di rumah, maupun majelis jemaat yang mempersiapkannya. Dan juga semua yang mendukung, organis, pemandu lagu, soundman, dan teknisi multimedia. Berkati kami semua Bapak, sehingga dalam keterbatasan ini
kami melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami mau berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Dalam beberapa hari ini ada goncangan-goncangan karena ada aksi-aksi demo yang berhubungan dengan disahkannya Omnibus Law. Bapa yang Maha Kuasa, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu. Kuasa Roh-Mu yang kudus mengaruniakan hikmat kepada seluruh bangsa dan negara kami, seluruh rakyat Indonesia, supaya mereka memahami bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kami adalah untuk benar-benar kesejahteraan rakyat. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kiranya hal ini dimaklumi dan tidak ada lagi demonstrasi-demonstrasi yang tidak pada tempatnya. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, kami serahkan Bapak Presiden, para menteri, dan juga seluruh jajarannya, juga pemerintah daerah dan jajarannya, ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biar Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, mereka bisa memimpin dengan takut akan Engkau. Dan apapun yang mereka lakukan adalah yang baik untuk seluruh masyarakat. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, di masa pandemi ini kami teringat akan saudara-saudara kami. Ada beberapa jemaat kami yang terpapar oleh COVID ini Bapak. Ada yang sudah sembuh, puji Tuhan. Ada yang masih di rumah sakit, masih harus dilakukan perawatan. Bapak, kiranya Engkau datang melawat mereka. Sebagai tabib di atas segala tabib, kiranya Engkau dengan kehendak-Mu memulihkan mereka Bapak. Bapak yang Maha Kuasa, ada saudara-saudara kami yang lain yang juga mungkin sakit di rumah sakit atau di rumah yang bukan terpapar oleh COVID. Bapak, dengarlah doa yang mereka naikkan secara pribadi dan kuatkanlah iman mereka sehingga mereka tetap berharap kepada Engkau Bapa dan menaruh pengharapan karena Engkau adalah tabib di atas segala tabib dan sumber kehidupan itu sendiri. Dan kalau Engkau mau, Engkau akan memulihkan kehidupan mereka. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Bapa, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati. Kesehatan, kekuatan, dan semangat telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini. Sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan, agar dipakai untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Masa tua sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentan, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkat. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Jemaat kekasih Tuhan, marilah bangkit berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun berada. Hidung yang merdu di hatiku,
Yesus membisikkannya, jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.